Halo semuanya, selamat datang di channel Edu Teknologi. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua bagaimana cara kita untuk mencari nilai terbesar dan nilai terkecil dengan kriteria tertentu di Microsoft Excel. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman semua yang baru pertama kali datang ke channel ini, boleh nih untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru yang akan saya upload setiap harinya di channel ini. Oke, kalau sudah subscribe, kita langsung saja mulai ke video tutorialnya. Nah, jadi di sini saya sudah menyediakan sebuah tabel contohnya ya teman-teman ya, yaitu di sini ada beberapa nama dengan jenis kelamin, kelas, dan juga beberapa nilainya. Nah, di sini saya ada sekitar 20 siswa teman-teman ya, dengan nilai yang berbeda-beda dan kelas yang berbeda-beda. Dari kelas 10 sampai kelas 12 ya teman-teman ya. Nah, di sini saya ingin mencari nilai terbesar laki-laki dan nilai terbesar perempuan kelas 12. Nah, dan juga nilai terkecil perempuan dan juga nilai terkecil laki-laki kelas 10 ya teman-teman ya. Nah, di sini kita untuk mencari nilai terbesar dengan kriteria seperti ini kita tidak bisa menggunakan rumus max pada umumnya ya teman-teman ya. Kalau kita mencari rumus max itu mereka hanya menggunakan rumus max untuk seluruh nilainya, tidak untuk kriteria tertentu. Jadi kalau kita ada kriteria seperti ini, kita harus menggunakan rumus maximis ya teman-teman ya. Yaitu cara menggunanya cukup mudah sekali. Jadi yang soal yang pertama adalah nilai terbesar laki-laki. Jadi caranya adalah di sini saya tuliskan saja di sel di sel K3 teman-teman ya. Lalu kita tulis saja sama dengan, lalu kita tulis max CFS ya teman-teman ya. Jadi max CFS tulisannya seperti ini. Lalu setelah itu kita beri kurung buka. Nah, nanti di Microsoft Excel akan memberikan panduannya ya teman-teman ya, yaitu pada bagian pertama yaitu max ranks. Nah, di sini maksudnya adalah nilai yang ingin kita cari nilai terbesarnya. Nah, di sini nilai yang terbesarnya kita ingin mencari dari sel E3 sampai semuanya teman-teman ya, yaitu kita tandai saja semuanya sampai ke bawah seperti ini. Sampai E21 ya, kita tandai semuanya. Setelah itu kita beri titik koma atau koma, ini disesuaikan saja dengan komputer teman-teman ya. Nah, selanjutnya panduan Microsoft Excel berpindah ke kriteria rank 1. Nah, di sini karena soal yang pertama itu kita ingin mencari nilai terbesar yang berjenis kelamin laki-laki, maka kita lihat pada tabel kita ya teman-teman ya. Nah, pada tabel kita jenis kelamin laki-laki itu terletak pada maksud saya jenis kelamin itu terletak pada kolom C ya teman-teman ya. Jadi di kolom C ini kita blok semuanya hingga ke bawah seperti ini. Nah, setelah itu kalau sudah kita blok seperti ini, lalu kita tulis saja titik koma atau koma, kita sesuaikan dengan komputer kita. Yang di komputer saya kebetulan menggunakan tanda baca titik koma sebagai pemisahnya. Nah, selanjutnya adalah berpindah lagi ke bantuan Excel selanjutnya yaitu kriteria 1. Nah, di sini saya ingin mencari nilai terbesar dari siswa ini berdasarkan jenis kelamin laki-laki. Nah, kita lihat sebelum kita tulis laki-laki, kita terlebih dahulu lihat dulu di tabel kita. Nah, di tabel kita itu menggunakan indikasi ya teman-teman ya, yaitu untuk laki-laki itu dituliskan dengan huruf L dan untuk perempuan dituliskan dengan huruf P ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin mencari data nilai terbesar laki-laki, maka kita tulis saja L ya teman-teman ya. Nah, untuk menuliskan L, kita harus menggunakan tanda kutip ya teman-teman ya, kutip 2, lalu kita tulis L, seperti ini. Nah, lalu kita tutup kurung, seperti ini. Nah, jadi maksud rumusnya adalah, atau cara membaca rumusnya adalah seperti ini ya teman-teman ya, yaitu max CFS, lalu kolom E2, jadi kita akan mencari nilai terbesar dari kolom E2 sampai E21 dan dengan kriteria di C2 sampai C21 yaitu untuk kriteria jenis kelamin, yaitu jenis kelaminnya yang berjenis kelamin laki-laki. Dalam hal ini laki-laki ditambahkan dengan huruf L ya teman-teman ya. Lalu kalau sudah seperti ini, kita tekan saja enter di keyboard kita. Nah, nanti akan menghasilkan nilai seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah nilai terbesar laki-laki yang ada di seluruh kelas ya teman-teman ya. Jadi
kelas 10, 11, dan 12 nilai laki-laki yang paling terbesar adalah 90, seperti itu. Nah, lalu soal berikutnya adalah kita disuruh untuk mencari nilai terbesar dari perempuan di kelas 12. Nah, ini lebih spesifik lagi ya teman-teman ya, tidak hanya di semua kelas tapi harus di kelas 12. Nah, cara mencarinya cukup mudah sekali atau sama dengan yang soal sebelumnya, yaitu kita tulis saja sama dengan max CFS seperti ini, lalu kurung buka. Nah, berikutnya adalah max range. Max range-nya itu seperti yang tadi, dari E2 sampai E21 ya teman-teman ya. Kita tandai semua, yaitu bagian nilainya yang ingin kita cari nilai terbesarnya. Setelah itu kita tutup, berikan titik koma atau koma, disesuaikan saja dengan komputer teman-teman ya. Setelah itu kriteria rank 1. Nah, di sini kita ingin mencari pertama kali adalah jenis kelaminnya terlebih dahulu ya. Di sini jenis kelamin perempuan. Nah, kita tandai dari kolom C2 sampai kita tandai semuanya, yaitu sampai C21. Setelah itu kita beri titik koma atau koma. Setelah itu kita berikan P, atau kita akan mencari dengan kriteria perempuan seperti itu. Kita beri tanda petik, lalu P, dan tutup petik seperti ini. Nah, ini baru kriteria yang pertama, yaitu kita akan mencari nilai terbesar dari perempuan pada tabel ini. Nah, selanjutnya kriteria yang kedua adalah kita akan mencari nilai terbesar dari perempuan yang ada di kelas 12. Nah, untuk menambah kriteria di rumus ini, kita cukup saja dengan melanjutkan rumusnya saja teman-teman ya, tidak usah menuliskannya berulang kali. Yaitu kita tulis saja titik koma lagi. Selanjutnya yaitu adalah kelasnya. Nah, kelasnya itu terletak pada sel D2 sampai sel D21 ya teman-teman ya. Lalu kita tandai saja seperti ini, lalu kita titik koma atau koma lagi. Nah, nanti sudah tertanda seperti ini dan kita ingin mencari yang kelasnya 12 ya teman-teman ya. Lalu kita beri tanda petik saja untuk menandainya, yaitu 12 seperti ini. Jadi untuk di Excel, untuk angka maupun kalimat itu harus menggunakan tanda petik ya teman-teman ya, kutip seperti itu. Jadi kalau sudah seperti ini, kita berikan tutup kurung saja. Nah, jadi ini maksud dari rumus yang kita sudah tuliskan bersama-sama ini. Maksudnya adalah kita akan mencari nilai terbesar dari kolom E2 sampai E21 dengan kriteria yaitu di C2 sampai C21, yang mana kita akan mencari kriterianya yaitu perempuan seperti itu. Dan juga kita tambahkan kriteria tambahan yaitu pada kolom D2 sampai kolom D21, yaitu kolom kelasnya ya teman-teman ya, yaitu kelas 12. Nah, kalau sudah semuanya seperti ini, kita tekan saja enter di keyboard kita. Nah, nanti akan memunculkan hasil seperti ini ya teman-teman ya, yaitu 85. Jadi di sini Excel akan mengabaikan nilai perempuan yang di kelas lain, seperti misalnya kalau ada kebetulan di atas 85, misalnya ada perempuan yang di kelas lain yang nilainya 100 seperti itu ya. Misalnya di sini Chelsea nilainya adalah 100, tapi dia itu kelasnya bukan kelas 12, yaitu kelas 11. Sehingga tidak masuk dalam penghitungan kriterianya ya teman-teman ya, sehingga yang didapat hanya nilainya 85 yang di kelas 12 seperti itu. Nah, selanjutnya adalah rumus soal berikutnya adalah nilai terkecil dari perempuan di tabel ini. Nah, cara mencari nilai terkecil itu sama ya teman-teman ya, cuma beda rumusnya saja, yaitu kita menggunakan min fs ya teman-teman ya. Nah, cara menggunakan rumusnya itu cukup mudah sekali, yaitu kita tulis saja di sini sama dengan, lalu kita tulis min, lalu kita tulis mini fs seperti ini. Setelah itu kita tulis kurung buka seperti ini. Nah, selanjutnya pada bagian di sini Excel memberikan panduannya, yaitu bagian yang pertama adalah min range, yaitu range mana yang ingin kita cari nilai terkecilnya. Nah, di sini range yang kita ingin cari adalah bagian nilainya ya teman-teman ya, yaitu pada kolom E2 sampai kolom E21. Kita blok saja semuanya seperti ini. Lalu kita berikan tanda baca titik koma atau koma, disesuaikan dengan komputer teman-teman ya. Nah, selanjutnya kriteria
selanjutnya adalah kriteria range-nya. Nah, di sini kita kan ingin mencari nilai terkecil dari perempuannya saja. Jadi kita langsung saja tulis kriterianya, yaitu pada bagian kolom C2 sampai C21. Kita blok semuanya seperti ini. Oke, selanjutnya kita tulis titik koma atau koma, kita sesuaikan dengan komputer kita masing-masing. Nah, selanjutnya adalah kriteria 1. Kriteria satunya adalah perempuan ya teman-teman ya. Nah, di sini perempuan itu dilambangkan dengan huruf P ya teman-teman ya. Jadi kita tulis saja P untuk melambangkan perempuan ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tutup kurung saja. Jadi, maksud dari rumus ini adalah kita diminta untuk mencari rumus terkecil atau mencari bilangan terkecil dari tabel ini dengan ketentuan yaitu C2 sampai C21-nya itu harus P atau perempuan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tekan saja Enter di keyboard kita. Nah, di sini akan mendapatkan nilai 55 untuk perempuan yang paling kecil di seluruh kelas ya teman-teman ya. Jadi ini tidak memandang kelasnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang lebih rendah dari 55 tapi dia bukan perempuan seperti itu, jadi tidak akan masuk dalam penghitungan seperti itu. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk nilai terkecil laki-laki kelas 10 itu rumusnya sama seperti yang tadi, cuma kita memberikan penambahan ya teman-teman ya. Jadi kita tulis saja pada sel K7 yaitu sama dengan mini fs lalu kurung buka. Nah, min range-nya adalah bagian nilainya teman-teman ya, yaitu E2 sampai E21. Selanjutnya kita berikan titik koma atau koma. Nah, selanjutnya adalah kriteria range-nya. Kriteria range-nya yaitu kriteria range 1 yang pertama yaitu adalah laki-laki, yaitu yang berjenis kelamin laki-laki. Kita tandai terlebih dahulu dari sel C2 sampai sel C21, semuanya seperti ini. Lalu setelah itu kita berikan titik koma atau koma sebagai tanda pemisahnya. Nah, kriteria yang pertama adalah laki-laki, maka kita tuliskan saja menggunakan tanda kutip L dan kutip lagi. Selanjutnya kita berikan lagi titik koma atau koma dan kriteria range kedua yaitu adalah yang memiliki kelasnya 10. Berarti kita akan mencari nilai terkecil dari laki-laki yang kelasnya di kelas 10 seperti itu. Nah, kelas itu terletak pada sel D2 sampai sel D21. Kita tandai semuanya seperti ini. Lalu kita beri titik koma atau koma. Nah, di kelasnya kita akan mencari yang kelasnya 10 ya teman-teman ya. Jadi kita tulis saja dengan menggunakan tanda kutip, yaitu kita ketikkan saja 10 seperti ini. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita berikan saja tutup kurung. Nah, jadi rumusnya seperti ini ya teman-teman ya, untuk mencari nilai terkecil dari laki-laki yang di kelas 10 seperti itu. Jadi rumusnya itu mini fs kurung buka E2 sampai E21 yaitu untuk mencari nilainya semuanya, lalu dengan kriteria C2 sampai C21-nya yaitu bagian jenis kelamin yang jenis kelaminnya adalah laki-laki. Dalam hal ini dilambangkan dengan huruf L ya teman-teman ya. Lalu kriteria selanjutnya adalah pada bagian D2 sampai D21 yaitu pada bagian ini adalah bagian kelas dengan kriterianya adalah 10 seperti itu. Jadi yang kita akan mencari laki-laki yang ada di kelas 10. Kalau sudah selesai seperti ini, kita tekan saja enter di keyboard kita. Nah, nanti akan mendapatkan nilai terkecil dari laki-laki yaitu sebesar 50 ya teman-teman ya. Jadi ini adalah cara untuk mencari nilai terkecil dan nilai terbesar di Microsoft Excel dengan kriteria tertentu. Dan apabila kalian ada pertanyaan terkait video kali ini, kalian boleh untuk menuliskannya di kolom komentar. Dan kalian apabila ada request video-video selanjutnya, kalian juga bisa menuliskannya di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Apabila kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk mengklik subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru yang akan saya upload setiap harinya di channel ini.
Oke, sampai jumpa di video adu teknologi selanjutnya.